Halo guys, ketemu lagi. Ini gua buatnya di malam minggu ya, jadi topiknya cukup hangat. Hari ini gua akan bahas buat lo cowok-cowok yang lagi patah hati ya. Ini bukan buat cewek ya guys, jadi mohon kalau lo cewek jangan masuk di sini. Ini khusus buat cowok. Eh, Mungkin lo dikecewain ya, terutama dia ninggalin lo. Oke, dia ninggalin lu dengan alasan yang nggak jelas, atau dia flirting dengan cowok lain, atau dia terang-terangan jalan sama cowok lain gitu ya. Terus lu ngamuk-ngamuk dan dia mutusin lu gitu. By the way, ini channel bukan buat ngomongin hubungan ya guys, tapi gua cukup concern dengan kasus ini karena gua merasa ini akan relate dengan hidup lu. Dalam kita menjalankan bisnis, ini terutama ketika lu ikut pelatihan gua gitu ya. Ketika lu ikut program pelatihan gua untuk berbisnis, di dalam perjalanan bisnis ini, di usia lu yang masih 20-an tahun ini, lu mungkin akan mengalami patah hati guys. Rasa kecewa, rasa benci gitu ya dengan pacar itu akan sangat-sangat merusak proses perjalanan lu dalam bisnis ini. Dan gue nggak mau itu terjadi sama lu gitu. Gue tahu lu cowok yang baik. Ya, oke. Mungkin lu sudah berinvestasi uang yang cukup banyak gitu ya. Mungkin lo udah ngabisin puluhan bahkan ratusan juta untuk mantan cewek lo ini gitu loh. Mungkin lo udah beliin HP, beliin laptop lah, bayarin sekolah lah, kuliah lah, dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya dia mengecewakan lo. Gue tahu kalau lu juga udah berusaha memperbaiki hubungan ini. Oke. Lu seorang laki-laki yang baik, ya kan? Kita ini laki-laki adalah Mr. Fix It. Gitu. Kita selalu berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah gitu loh. Lu udah berusaha ngobrol dengan teman-teman lu, bahkan lu udah ke psikolog ataupun ke pelatih hubungan, bahkan lu sampai udah ngomong sama pemuka agama lu gitu ya. Dan lu pikir, aduh ini orang-orang semua ini kok pada nggak ngerti masalahnya gitu. Kok lu merasa saran dari orang-orang ini tuh pada nggak masuk di otak lu gitu ya. Don't worry guys, don't worry. Gue pernah ada di posisi lu guys, oke? Okay? Gue pernah mengalami patah hati yang sama seperti yang lu alami. Mungkin lu pikir, kok bisa ya? Kok tega ya dia? Setelah semua yang gue udah berikan, dia bisa flirting sama cowok lain, dia bisa chatting-chattingan sama cowok lain, dia bisa jalan sama cowok lain. Intinya lu merasa kecewa gitu ya. Lu merasa nggak masuk akal gitu atas apa yang dia lakukan terhadap lu gitu loh. Lu nggak pernah melakukan itu ya kan? Dan semakin banyak lu berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, semakin hubungannya nggak bisa diperbaiki. Gitu? Ini familiar kan dengan apa yang terjadi sama lu? Oke guys, ini saran gua ya. Kalau lu masih berumur 20-an tahun gitu, 20 tahunan gitu ya. Gua udah bikin video mengenai ini sebelumnya, khusus buat cowok, tapi itu secara umum. Tapi hari ini gua ngomong khusus untuk lu cowok yang sedang patah hati. Oke, tentu aja lu udah melakukan berbagai macam cara, yang mana itu jelas-jelas tidak berhasil untuk memperbaiki hubungan lu, gitu. Dan lu mulai mencari lebih banyak lagi di internet. Apa yang salah ya dengan diri lu gitu? Apa yang salah dengan cara lu memperlakukan hubungan ini gitu? Sampai akhir lu ketemu video ini, gitu. Ada 3 hal yang akan gua sampaikan di sini. 3 apa 2 gitu? Kayaknya 2 dah. Yang pertama adalah, kalau lu sudah ngeblok dia nih dari berbagai macam media sosial, chatting dan sebagainya gitu ya. Gue tahu apa yang lu lakukan. Coba lu pikir lagi. Apa sih yang bikin lu melakukan ini? Lu ngeblok dia karena lu tidak mau berkomunikasi lagi sama dia. Lu benci banget sama dia gitu. Karena lu kecewa, lu marah gitu. Tapi ini sesungguhnya kan ada di dalam pikiran lu guys. Ya kan? Dia mah udah gak peduli. Ya dong? Ada dalam pikiran lu. Sadarilah bahwa pikiran lo ini yang negatif ini yang sangat berbahaya sekali ini itu sedang melakukan perusakan terhadap tubuh lo dan pikiran lo sendiri. Oke? Lo mesti sadar bahwa banyak penyakit bisa terjadi, bisa muncul gara-gara pemikiran-pemikiran lo yang negatif ini. Gitu. Jadi sayangilah diri lo sendiri ya. Jadi lo perlu untuk secepat mungkin nih guys, secepat mungkin lo segera membuka semua blog lo terhadap mantan lo ini. Bukan untuk berkomunikasi sama dia ya. Bukan untuk berkomunikasi sama dia. Tidak usah berkomunikasi lagi sama dia seumur hidup lo. Tapi ini adalah untuk lo bilang ke diri lo sendiri. Oke.
gue akan berdamai dengan diri gue sendiri. Oke. Make a peace with yourself, gitu. Berdamailah dengan diri lu sendiri. Karena ada bagian dalam diri lu nih ya, yang bertentangan nih guys. Ada bagian dalam diri lu yang mengatakan bahwa, waduh, ini nih masih bisa diperbaiki nih. Ada hal yang belum cukup gue lakukan, yang masih bisa gue lakukan untuk memperbaiki ini. Sedangkan realitasnya berkebalikan, guys. Oke? Dia sudah bersama dengan cowok lain, bahkan sebelum dia berpisah dengan lu. Oke? Trust me. Disinilah, lu harus berdamai dengan diri sendiri, guys. Lu harus berdamai dan menerima sebuah fakta yang pahit gitu, bahwa dia telah pergi. Dia pergi dengan sengaja. Oke, tanpa paksaan siapapun, dia pergi. Dia telah membuat keputusan untuk meninggalin lu, guys. Apapun alasannya. Oke, jadi lu sekarang harus menerima, accepting gitu ya, menerima bahwa dia telah memperlakukan lu dengan cara seperti itu, dan menerima itu sebagai sebuah kenyataan gitu ya. Sebuah fakta hidup, guys. Tidak ada yang salah dari lu. Oke, itu hanyalah sebuah pengalaman hidup untuk memberikan lu kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi gitu, guys. Oke. Nah, yang kedua adalah, ini ada sebuah pepatah, guys. Ada sebuah pepatah bilang gini, lu nggak suka dengan apa yang lu nggak pahami. Oke? You don't like what you don't understand. Oke? Ingat kan? Waktu dulu lu sekolah gitu ya, lu lagi belajar matematika gitu, dan kebetulan lu nggak bisa ngerjain soal ini gitu loh. Maka lu benci dengan pelajaran ini. Bahkan lu benci sampai ke guru-gurunya dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena lu nggak paham. Lu tidak suka dengan apa yang lu nggak pahami. Oke? Nah, sama seperti hubungan ini, guys. Lu masih belum paham bagaimana cara kerja cewek dalam hubungan. Oke? Sehingga lu terbakar dalam emosi dan kebencian gitu loh. Lu nggak habis pikir gitu ya, kenapa dia bisa ninggalin gua? Kenapa dia lebih milih cowok yang brengsek itu dibanding milih gue gitu? Apa yang salah dari diri gua? Nah, di sini gue mau bilang sama lu guys, bahwa bukan karena lu berbuat salah, bukan karena lu berbuat jahat, dia ninggalin lu itu gitu ya. Gue tahu lu datang ke video ini ya karena lu mau berusaha memperbaiki hubungan itu ya kan. Bukan karena lu orang jahat ya. Kalau lu orang jahat mah lu udah nggak lihat video ini gitu. Gue mau kasih tahu lu guys, dia ninggalin lu karena dia merasa dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari lu, yang lebih kaya dari lu, yang lebih ganteng dari lu, yang lebih tinggi dari lu, dan lain sebagainya. Oke? Jadi tugas dari seorang wanita adalah untuk menemukan seorang laki-laki yang paling bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Oke? Dan setelah lu memberikan semua yang lu bisa berikan, ya dia akan melanjutkan perjalanan dia untuk mencari orang lain yang bisa memberikan yang lebih besar dari yang bisa lu berikan. Simple. Gitu. Ini adalah sebuah fakta yang sangat menyakitkan, guys. Tapi dengan memahami ini, lu akan bisa lega dan bisa move on. Oke? Lu bisa melanjutkan hidup lu bersama orang lain gitu, guys. Kalau lu bisa memahami ini. Oke? Tapi kalau terus-menerus membenci, terus-menerus marah-marah, terus-menerus ngomel-ngomel gitu ya. Ya, dia akan semakin tidak respect sama lu. Ya, toh dia sudah bersama orang lain, ya kan? Bahkan sebelum dia mutusin lu, dia udah bersama orang lain itu. Oke? Jadi, lu perlu pahami wanita itu seperti apa adanya, guys. Ya seperti itulah wanita, gitu. Oke? Jangan berusaha untuk mengubah mereka. Oke? Tapi berusaha untuk memahami mereka secara alami. Pahami naturalnya mereka tuh seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu lu kesali, nggak ada yang perlu lu marahi. Memang mereka seperti itu apa adanya. Nah, sekarang kan lu sudah bisa nih menerima mantan lu ini apa adanya, dan lu udah bisa berdamai dengan diri lu. Terus apa yang mesti dilakukan sekarang? Oke. Nah, kalau lu masih belum establish nih guys, dalam keuangan gitu ya, nasihat gua adalah fokuslah pada membangun kerajaan bisnis lu. Oke. Gunakan waktu lu, yang tadinya lu pakai buat marah-marah, buat ngomel-ngomel, buat merenung, nangis-nangis, dan sebagainya. Gunakanlah waktu itu untuk membangun bisnis, oke? Dan fokus untuk mengembangkan bisnis lu ini, oke? Bisnis lu ini seperti anak lu guys, lu kembangkan, lu bangun, oke? Ada pepatah mengatakan nih, kalau lu fokus kepada wanita, lu akan kehilangan uang dan segala-galanya. Tapi kalau lu fokus kepada uang atau bisnis, maka lu tidak akan terlambat untuk mendapatkan wanita yang lu inginkan,
Oke. Apakah itu benar? Nah, lu pikirin sendiri ya, guys. Nah, nanti ketika lu sudah berhasil membangun bisnis lu gitu ya, menurut gue sih masih belum terlambat buat lu untuk memulai hubungan dengan seorang wanita impian yang benar-benar lu inginkan. Oke? Nah, sementara di dalam proses perjalanan bisnis lu ini ya, gua rasa lu jangan fokus pada cewek. Oke? Cewek itu akan datang dan pergi seperti mantan lu itu gitu. Seperti yang tadi sudah jelaskan gitu. Ya seperti itulah mereka apa adanya. Eh, yang lu mesti lakukan adalah jangan fokus pada hal itu. Oke? Lu mesti fokus adalah membangun bisnis lu. Oke, guys? Nah, semua investasi yang lu sudah investasikan buat cewek lu ya, apakah itu uang, waktu, tenaga, dan energi, dan sebagainya itu, semua itu akan sia-sia dan tidak ada kembalinya sama sekali ketika dia ninggalin lu. Gitu? Tetapi, ketika lu menginvestasikan uang, waktu, dan tenaga lu ini untuk membangun bisnis yang sudah lu bangun ini tidak akan ninggalin lu. Gitu. Bisnis yang sudah lu bangun ini tidak akan sia-sia, guys. Oke, bisnis lu ini akan tetap bertahan dan tetap akan menemani lu di kala senang dan susah. Nah, ini baru benar. Oke, di kala senang dan susah, bisnis ini akan terus menemani lu. Oke, dan dia tidak akan mengecewakan lu. Oke, guys? Nah, by the way, kalau memang lu seorang karyawan nih saat ini ya, dan lu masih bingung mau mulai bisnis apa gitu ya, gua punya program pelatihan khusus untuk lu supaya bisa membangun bisnis ya tanpa perlu berhenti dari pekerjaan lu sekarang ini. Program pelatihan gue ini akan bisa ngebantu lu membangun bisnis dari nol, terutama nih ya bisnis jasa konsultan pajak dan akuntansi gitu. Sampai lu bisa berhasil tanpa lu harus ikut brevet dulu, tanpa lu harus ikuti pelajaran-pelajaran teknis dulu gitu, guys. Dan untungnya lu bisa kerjakan ini sambil lu bekerja di kantor. Jadi tidak perlu juga meninggalkan pekerjaan lu. Oke. Kebetulan gua di hari Senin akan ada webinar khusus untuk training ini, guys. Jadi, tapi ini masih belum launching, guys. Jadi, webinar khusus ini hanya untuk sharing. Nanti gue akan sharing pengalaman gue bagaimana gue membangun bisnis konsultan pajak ini dari seorang karyawan yang sama seperti lu, yang mengalami patah hati dan sama seperti lu itu. Dan akhirnya gue bisa membangun bisnis gue hingga gue bisa berhasil dan gue bisa bekerja, bisa tidak pernah lagi bekerja sama orang gitu sampai hari ini gitu ya, setelah 8 tahun kemudian. Oke, webinar ini akan gue lakukan di hari Senin jam 8 malam, guys. Kalau lu pengen ikutan, lu tinggal klik aja link di bawah deskripsi video ini. Atau lu bisa masuk ke pajaksmart.com/webinar01. Oke, sampai jumpa di sana, guys.